Oke, hari ini kita akan ngobrol tentang Gunung Arjuna. Selama saya mendaki gunung atau merencanakan untuk hiking, saya 4 kali gagal untuk pendakian Gunung Arjuna. Arjuna ini gunung yang cukup besar sekali, bisa dikatakan impian lah teman-teman pendaki, terutama yang ingin vegetasi yang cukup rapat. Karena sebenarnya Arjuna ini jarang banget kayak buka gitu. Ada memang beberapa bulan-bulan tertentu yang memang cuacanya cukup ekstrim di Gunung Arjuna. Nah, di Gunung Arjuna luwe nah ya. Saya 4 kali yang entah kenapa, karena memang kayak Arjuna nggak mau saya mendakinya ya. Kayak sih seperti itu. Ya kalau pikiran positif, saya masih terus mencoba ya pendakian di Gunung Arjuna. Saya melakukan pendakian 4 kali, mencoba melakukan pendakian 4 kali. Yang pertama itu tidak jadi tapi semua logistik, peralatan, gear semuanya udah siap, tapi itu tidak jadi karena ada kabar bahwasanya ada jenazah yang ditemukan di Gunung Arjuna dan hari itu dibawa turun. Akhirnya kita nggak jadi lah, sementara gunung ditutup. Lalu yang kedua itu saya udah hampir mau berangkat. Iya, hampir mau berangkat. Ternyata waktu itu ada kebakaran. Kabarnya sih saya dapat dari Instagram ya. Jadi akhirnya memutuskan untuk tidak mendaki Gunung Arjuna di yang kedua. Terus yang ketiga ini parahnya lagi, saya udah di base camp dan ternyata itu tutup. Saya juga nggak ada pemikiran untuk via base camp lain, nggak ada, karena jujur saja kalau yang saya pilih kemarin itu cukup rekomen karena banyak banget air kan ya. Jadi saya pilih itu. Terus yang itu akhirnya nggak jadi pulang. Terus yang keempat itu baru-baru ini sudah direncanakan, tapi Arjuna keadaan cuacanya tidak mendukung. Jadi badai kan. Nggak tahu. Jadi aku nggak rek misalnya Arjuna ini, Gunung Arjuna kok memang sulit banget didaki. Nggak kayak gini ya, kayak entah kalau Gunung Lawu itu kan ya mistis kan ya, tapi nggak sekul Arjuna gitu kalau menurut saya. Karena Arjuna ini gunung yang menyimpan berbagai misteri. Lah, buat temen-temen yang memang penasaran untuk mendaki Gunung Arjuna ya, kalian bisa, kalau yang saya ketahui itu lewat Tretes
terus Pulau Sari sama Sumber Berantas. Kalau yang Tretes ini dia itu iki ya apa cukup menantang karena nang kono kabar-kabare memang wakeh pembaca sing memang kabar-kabare sih, tapi saya nggak tahu pasti. Kabar-kabare wakeh pembaca sing memang resek nang daerah kono, nang Tretes iku, nang jalure ya. Kabar-kabare sih seperti itu. Lah, untuk yang Pulau Sari ini kalian harus siapkan nyali yang cukup besar, karena di Pulau Sari pendakian Arjuna via Pulau Sari ini cukup menantang karena kalian harus ngeliwatin situs-situs yang lumayan banyak. Katanya sih lumayan ini ya, lumayan lenget kan ya nang kono. Lah, untuk yang Sumber Berantas ini banyak yang teman-teman yang rekomin ke Sumber Berantas karena di situ udah apa ya, istilahnya jalurnya juga udah aman, terus aksesnya juga enak. Nah, simaksi untuk seluruh base camp itu antara sekitar 10 sampai 15. Lah, bedanya karena apa? Kadang ada beberapa base camp yang menggunakan kayak gelang, terus parkirnya juga beda, terus ojek dan lain-lain. Arjuna ini tidak sendiri ya gunungnya. Ada 4 puncak di Gunung Arjuna yang paling besar. Yang pertama yaitu puncak Ogal Agil sendiri, terus puncak Kembar 1 dan 2, terus ada puncak Ulirang ya, di Gunung Ulirang ya. Itu masuk di deretannya gugusannya Gunung Arjuna. Lah, mungkin barangkali teman-teman yang penasaran lah dengan Gunung Arjuna, kalian bisa mencoba nggak ke Ogalagil dulu, mungkin bisa coba ke Ulirang dulu, atau nyoba ke Kembar 1 2 dulu. Kalian bisa coba itu, mungkin adaptasi dulu lah. Tapi kalau temen-temen yang udah pro, saya yakin ya, bahkan ada beberapa teman pendaki itu yang sekali pendakian bisa sampai 4 gunung, sampai 2 gunung dan lain-lain, kayak ngono. Entah kenapa kok memang saya ditolak terus oleh Gunung Arjuna, karena memang nggak dibolehin Gunung Arjuna sendiri, atau bagaimana saya juga kurang tahu. Mungkin ini gue sekian, terima kasih.